Ini saya akan membacakan hasil laporan dari tugas mini riset rekayasa ide dan project work yang saya lakukan dalam mengobservasi tempat usaha, yaitu penjahit Arseto, dalam mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah laporan hasil mini riset, rekayasa ide, dan project work. Adalah mini riset. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan, dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Begitu banyak pula berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Bagian tujuan. Tujuan dilakukannya mini riset ini adalah: yang pertama, menyelesaikan tugas mini riset pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mengetahui seberapa tingkat penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, mengetahui berbagai dampak penerapan K3 di tempat kerja terhadap hasil produksi. Yang keempat, mengetahui cara mengatasi serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Lalu, manfaat yang dapat kita ambil dari mini riset ini adalah penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, serta seberapa tinggi kualitas kesehatan dan seberapa tinggi penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerja tersebut, dan menambah pemahaman dalam mengatasi serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Bab kedua, yaitu pembahasan. Gambaran umum. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat penerapan prosedur K3 di tempat kerja, dampak penerapan K3 di tempat kerja terhadap hasil produksi, serta cara mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Sehingga dari pemaparan tersebut, peneliti melakukan observasi dan survei lapangan ke tempat usaha penjahit pakaian tempahan, yaitu penjahit Arseto, yang beralamatkan di Jalan Bioskopria, Tambak Lau Mulgap 1, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Langkah awal yang dilakukan ialah melakukan survei melalui wawancara dan tinjau lokasi untuk mendapatkan data awal yang akan diteliti lebih lanjut. Kemudian menganalisis data selama di lapangan menggunakan model Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Tempat dan waktu survei ialah penjahit Arseto, Jalan Bioskopria, Tambak Lau Mulgap 1, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Dilakukan saat hari Sabtu, 13 November 2021, pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Teknik pengambilan data yang dilakukan ialah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial, dan wawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Lalu, pada yang kedua adalah rekayasa ide. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan, dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Begitu banyak pula berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Dari hasil penelitian mini riset, ditemukan bahwa kurangnya kesadaran karyawan dalam menjaga kerapian membuat kebersihan di tempat kerja buruk.
Alat pelindung diri sangat minim dan kurang lengkapnya P3K yang wajib tersedia di tempat usaha. Tujuan dilakukannya rekayasa ide ini adalah yang pertama, menyelesaikan tugas rekayasa ide pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam mini riset. Bab kedua yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mini riset tentang tingkat kesadaran akan tanggung jawab dan pengetahuan pada karyawan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tempat kerja, yaitu yang pertama, buanglah sampah segera pada tempatnya. Tempat sampah juga harus dikosongkan sesering mungkin. Yang kedua, jangan simpan sisa barang-barang yang sudah tidak dipakai dengan alasan masih dapat digunakan lagi. Yang ketiga, simpanlah peralatan menjahit dengan rapi dan tersusun pada satu tempat. Yang keempat, limbah perca dapat dimanfaatkan sebagai benang fungsional dan bernilai estetik dan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan rapi. Yang kelima, mengikuti serangkaian pembinaan mengenai prosedur K3 untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang keenam, melengkapi alat-alat P3K. Yang ketiga adalah project work. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dilakukannya project work ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani. Alat pelindung diri merupakan kelengkapan dan pelindung diri yang wajib digunakan saat bekerja, sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Fungsi utama dari APD sendiri yaitu untuk melindungi para pekerja dari berbagai macam risiko dan bahaya-bahaya ketika bekerja. Bab kedua, pembahasan. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri atau APD yang biasanya digunakan untuk keperluan perlindungan dari penularan penyakit infeksi saluran pernafasan. Coronavirus memiliki ukuran diameter sekitar 0,05 sampai 0,3 mikron. Secara teknis, memang masker N95 dan masker bedah yang paling efektif menyaring virus hingga 95% lebih efektif dibanding masker lain. Akan tetapi, virus corona bukanlah virus yang ditularkan melalui udara, melainkan dari droplet atau percikan cairan tubuh. Karenanya, masker kain masih bisa berfungsi jika digunakan dengan benar, setidaknya untuk mencegah droplet tersebut mengenai orang lain. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat masker kain ialah 1. Kain katun atau bahan lain yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, benang atau jarum. Yang ketiga, masker medis untuk contoh. Yang keempat, gunting. Yang kelima, pita elastis. Yang keenam, kapur jahit. Yang ketujuh, jarum pentul. Yang kedelapan, mesin jahit. Yang kesembilan, pita ukur cm. Langkah kerja untuk membuat masker kain ialah 1. Bentuk kain atau bahan lain yang tidak mudah menyerap air dengan panjang 24 cm dan lebar 22 cm. Yang kedua, bentuk kain katun panjang 16 cm dan lebar 22 cm. Yang ketiga, posisikan kain tidak mudah menyerap di bagian depan dan kain katun di bagian belakang. Lalu jahit bagian bawah dan menyambung kedua kain tersebut. Yang kelima, kemudian jahit juga bagian atasnya. Lalu, jahit lapisan-lapisannya menjadi satu seperti masker medis. Lipat lebih dari satu sisi, mulailah menjahit kain sehingga karet elastis berada di dalam lipatan. Yang kedelapan, tarik kencang bagian karet elastis dan jahit sisa lipatan, ulangi sisi lain. Lalu yang terakhir, pastikan masker harus menutup hidung hingga dagu serta tidak longgar. Berikut adalah produk masker yang telah selesai dibuat berdasarkan dengan instruksi dan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.